Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang keluar dari Babel. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah memberikan perintah agar manusia beranak cucu sehingga memenuhi bumi. Tetapi manusia menolak perintah Tuhan. Mereka ingin tetap di satu tempat, bahkan membangun menara tinggi hendak mencapai langit. Dan tempat itu namanya Babel. Jadi Babel dalam Perjanjian Lama merupakan suatu lambang dari keangkuhan dan pemberontakan terhadap Tuhan semesta alam. Bangsa Israel pun pernah dibuang dan menjadi budak di Babel ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Namun kitab Yeremia mencatat Tuhan meruntuhkan Babel dan memerintahkan umatnya untuk keluar dari Babel. Dan bagaimana dengan sekarang ini? Apakah Babel pada zaman ini? Secara fisik memang Babel sudah tidak ada lagi. Namun secara spiritual Babel itu masih ada. Babel sekarang ini adalah sistem yang dibuat iblis untuk menyatukan manusia dalam satu ekonomi dan dalam satu agama, di mana kelak nanti agama itu untuk memuja iblis. Babel sekarang ini juga merupakan kehidupan duniawi. Iblis memakai daya tarik, keindahan dan kemewahan hidup agar manusia menjauh dari Allah. Jika kita anak-anak Tuhan tidak waspada, maka kita pun turut terperangkap ke dalamnya. Kita akan sibuk mengejar keinginan dunia, bahkan untuk mencapainya kita bisa terjatuh ke dalam berbagai kejahatan. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa di mana harta kita berada, maka disitulah hati kita berada. Maksud dari ungkapan ini adalah, apakah prioritas dalam hidup kita? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Suatu saat, semua yang kita genggam di tangan akan terlepas. Artinya, tidak ada satupun yang abadi. Tidak ada yang salah jika kita diberkati ataupun diberi kekayaan oleh Tuhan. Namun kita harus ingat, tujuan Allah memberkati kita supaya kita dipakai menjadi saluran berkat, dan semuanya itu bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita, lari keluar dari Babel, sebab kita telah ditebus dari dosa-dosa kita menjadi manusia baru oleh darah anak domba. Hidup kita yang kita miliki sekarang adalah milik Tuhan sepenuhnya. Sebab itu mari kita mengarahkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang kekal, bukan kepada perkara duniawi yang hanya sementara dan akan lenyap ini. Apakah perkara yang kekal itu? Perkara yang kekal adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Matius 24 ayat 35 mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan surga. Dan kami bukan berasal dari dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami kepada perkara yang kekal, yaitu firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-Mu yang mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.